Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Huda dari program studi S1 Manajemen angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait laporan praktik kerja lapangan pada divisi accounting di PT Amarta Mikrofin. Ya, baik, selanjutnya yang pertama-tama kita akan membahas terkait latar belakang dari em, perlu adanya program praktik kerja lapangan ini. Yang pertama terkait ketimpangan antara jumlah penduduk usia produktif dengan lapangan pekerjaan tersedia. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang berada dalam bonus demografi, yaitu di mana kondisi jumlah em, penduduk pada usia produktif lebih banyak daripada yang tidak, sehingga hal ini menjadi suatu bumerang bagi pemerintah apabila pemerintah tidak dapat menangani jumlah penduduk yang membludak dengan kualitas penduduk yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Tapi apabila pemerintah dapat menanganinya, hal ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik karena kedepannya akan membantu mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Kemudian untuk poin kedua, terkait tingkat pendidikan tidak menjamin seseorang akan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data menurut BPS, em, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan pada tingkat universitas sebesar 4,80% em, di tahun 2023 sebagai pengangguran, sebagai berstatus sedang mencari pekerjaan atau belum dapat pekerjaan. Sehingga tingkat pendidikan saja tidak cukup untuk sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Kita harus punya sesuatu yang bernilai lebih dari orang-orang yang mendapatkan gelar yang sama. Maka oleh dari itu, kita ada hubungannya dengan poin ketiga ini, yaitu kesesuaian skill yang dimiliki oleh mahasiswa dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Maka dari itu program praktik kerja lapangan ini perlu diadakan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan juga ilmu-ilmu dari perusahaan secara langsung agar ketika nanti sudah lulus bisa mempraktikannya dan juga menerapkannya di dunia kerja yang sesungguhnya. Baik, kita lanjut. So, itu adalah tujuan dari praktik kerja lapangan itu sendiri. Karena saya melakukan praktik di bagian divisi atau divisi accounting, maka tujuan dari praktik kerja lapangan ini yang pertama adalah menerapkan ilmu-ilmu manajemen keuangan dan akuntansi. Seperti salah satunya adalah terkait proses penjurnalan akuntansi, pembuatan laporan keuangan, dan juga analisis laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah mempraktikkan proses rekonsiliasi bank pada akun rekening cabang anggota. Jadi setiap harinya cabang-cabang itu mengirimkan transaksi hariannya, dan apa yang dicatatkan oleh sistem terkadang tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Maka dari itu perlu dilakukan rekonsiliasi bank. Kemudian tujuan ketiga adalah untuk mempraktikkan proses pengumpulan data laporan keuangan harian. Cabang-cabang Amarta ini setiap harinya, seperti yang sudah saya bilang tadi, mengumpulkan atau mengirimkan laporan keuangan harian mereka. Sehingga poin nomor 4, kita juga mempraktikkan proses penyalikan data rekening koran. Data rekening koran yaitu data ringkasan dari seluruh transaksi pada periode tertentu, biasanya periode bulanan. Selanjutnya adalah manfaat dari praktik kerja lapangan itu sendiri. Yang pertama adalah manfaat bagi praktikan, yaitu menambah pengalaman dan belajar skill baru. Skill baru di antara lain yaitu mengetahui jenis-jenis transaksi dari cabang-cabang Amerta, seperti transaksi mulai dari pencairan dari pusat sampai dengan transaksi pembayaran cicilan oleh mitra, yaitu kita sebut sebagai repayment fund. Kemudian selanjutnya adalah manfaat bagi program studi S1 Manajemen, yaitu membuka peluang kerjasama dengan perusahaan. Karena dengan program praktik kerja lapangan ini, universitas mempunyai track record di perusahaan-perusahaan, seperti salah satu di perusahaan partai ini. Dengan masuk saya menjadi track record uh, Universitas Negeri Jakarta di Amarta. Sehingga ke depannya mungkin program studi S1 Manajemen ini bisa melakukan kerjasama dengan Amarta. Kemudian untuk poin ketiga yaitu manfaat bagi perusahaan sendiri, yaitu dengan adanya mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan atau magang di perusahaan, tentu saja akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan tersebut. Karena dengan bertambahnya jumlah pekerja, dalam artian di sini adalah tenaga tambahan dari mahasiswa, akan mempermudah em,
mempermudah program pelaksanaan dari operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah saya melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan bernama PT Amarta Micro Fintech, yaitu perusahaan yang bergerak di financial technology dan lebih tepatnya di bagian peer-to-peer lending, yaitu pihak ketiga yang mempertemukan antara pihak pemberi dana atau yang kita sebut sebagai lender dengan pihak peminjam atau yang membutuhkan dana yang kita sebut sebagai borrower. Untuk website sendiri yaitu https://www.market.com dan saya ditempatkan di divisi accounting, lebih tepatnya pada off balance sheet, tim off balance sheet. Dan lokasinya sendiri ada di Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Kota Jakarta Selatan. Untuk proses kegiatan dan jadwal kerja ini dimulai dari persiapan, di mana pada bulan Januari, minggu pertama sampai minggu keempat, dan awal Februari minggu pertama itu saya dalam proses pencarian tempat praktik kerja lapangan. Saya melakukan pendaftaran melalui program kampus mereka juga, tapi hasilnya nihil. Dan kemudian pada awal minggu pertama di Februari itu saya mendapatkan tawaran dari PT Amata Micro Fintech melalui platform bernama LinkedIn, yaitu platform media sosial untuk proses perekrutan pekerja. Dan proses perekrutan itu dilakukan kurang lebih seminggu, dimulai dari tanggal 6 sampai 7 Februari. Saya melakukan tes interview dan juga tes Microsoft Excel atau tes teknis terkait kemampuan dasar. Dan kemudian di tanggal 8 Februarinya, saya mendapatkan offering atau penawaran dari Ananta, penawaran kerja. Kemudian di tanggal 9, saya menandatangani formulir non-disclosure agreement. Dan kemudian di selanjutnya, saya juga mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Dan kemudian saya melakukan onboarding pada minggu keduanya, yaitu tanggal 13 Februari sampai dengan 12 Agustus 2023. Kemudian selanjutnya untuk tahap pelaporan itu saya mulai menyusun di minggu keempat di bulan Mei, di mana di situ eh, saya mulai bertanya-tanya kepada mentor atau em, karyawan di PT Markan Mikro Fintech terkait bagaimana budayanya, bagaimana visi misinya, kemudian juga terkait workflow atau alur kerja di Amarta itu sendiri, dan bertanya juga terkait struktur organisasinya dan segala macam terkait struktur organisasi dan juga keseluruhan PT Amarta Mikro Fintech. Dan untuk jadwal kerja sendiri di hari Senin sampai dengan Kamis dimulai dari jam 9, kemudian istirahat di jam 12 sampai jam 1, dan kemudian lanjutkan kerja sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat juga kurang lebih mirip, hanya bedanya adalah istirahatnya lebih maju setengah jam, yaitu di 11.30 sampai dengan jam 1 siang. Untuk sistem kerjanya sendiri, kita dilaksanakan secara hybrid, yaitu campuran atau bauran antara work from office atau WFO dan juga WFH atau work from home, kerja dari rumah. Dengan minimal 1 kali dalam seminggu kita harus melaksanakan WFO atau kerja dari kantor. Selanjutnya ada sejarah Amarta, yaitu Amarta mulai didirikan di tahun 2010 di Bogor, Jawa Barat sebagai sebuah koperasi, di mana tujuan dari founder ini yaitu Mas Andi Taufan Garuda. Beliau mendirikan perusahaan ini dengan awalnya tujuannya untuk memberikan akses keuangan kepada mitra-mitra kecil atau pemilik usaha kecil di daerah Bogor tersebut. Kemudian di tahun 2016 akhirnya Amarta mulai memperkenalkan model peer-to-peer lending dan mulai masuk investor-investor kecil. Dan kemudian di tahun 2023 saat ini sudah memiliki lebih dari 500 cabang di 50 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Madura, Lombok, dan juga Sulawesi. Dengan ini Amarta berhasil mendanai lebih dari 1 juta mitra, itu dengan total dana hingga miliaran rupiah. Selain itu juga Amarta juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain terkait pendanaan berdampak, yaitu pendanaan di mana pendanaan ini tuh memiliki dampak seperti entah itu pada sosial ataupun lingkungan juga. Selanjutnya visi dan misi Amarta, yang pertama visinya itu menciptakan kemakmuran dengan mendukung pemberdayaan perempuan dengan tagline Prosperity for Everyone. Yaitu tujuannya seperti yang di awal oleh Mas Taufan sendiri.
didirikan, beliau bilang bahwa em, kita tuh bahwa Amarta ini punya tujuan untuk memberikan akses keuangan bagi mitra pada awal didirikan, sehingga harapannya ke depannya akan dapat mensejahterakan perekonomian di desa-desa. Terus kemudian selanjutnya adalah misi Amarta itu memberdayakan individu di desa-desa agar perempuan mendapatkan hak yang sama untuk menggapai mimpinya. Maka dari itu, dengan visinya tersebut, Amarta juga mempunyai tujuan dengan agar para perempuan mendapatkan hak yang sama. Karena seperti kita tahu juga, mungkin sebelum-sebelumnya banyak yang meremehkan seperti itu, sehingga Amarta ini hadir dengan membantu ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang punya usaha agar mereka bisa mandiri dan memiliki penghasilan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada hierarki kepemimpinan Amarta. Dimulai dari head office, di mana saya ditempatkan, yaitu di kantor pusat atau head office. Kemudian di bawahnya itu terdiri dari, yang pertama ada regional, yaitu regional sendiri singkatnya adalah sebuah pembagian wilayah Amarta berdasarkan provinsi. Sebagai contoh, regional, regional Sumatera Barat, regional Sumatera Utara, regional Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, dan sebagainya. Dan regional, regional ini dipimpin oleh seorang regional manager yang berfungsi untuk mengawasi hierarki di bawahnya yaitu tingkat area. Nah, area ini adalah pembagian pembagian Amarta itu berdasarkan em, tingkat kota atau kabupaten. Sebagai contoh, area Kota Tegal, area Magelang, area Cirebon, area Semarang, dan sebagainya. Dan area ini dipimpin oleh area manajer. Dan terakhir di bawahnya adalah ada tingkat cabang atau kita sebut sebagai poin yang dipimpin oleh business manager atau BM. Nah, poin atau cabang ini adalah pembagian wilayah Amarta berdasarkan kecamatan-kecamatan. Sebagai contoh, em, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Merambe, Widodaren, dan sebagainya. Penamaan cabang-cabang atau poin itu berdasarkan kecamatan tersebut. Dan business manager itu dibantu oleh beberapa business partner atau kita sebut sebagai BP. Business partner itu merupakan officer atau karyawan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu mitra dan juga melakukan penyaluran dana yang dicairkan dari pusat. Selain itu juga BP ini bertugas untuk melakukan penagihan kepada ibu-ibu mitra. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ada struktur organisasi pada Departemen Finance dan struktur organisasi pada Team of Balance Sheet. Departemen Finance ini dipimpin oleh seorang Chief Financial Officer atau CFO, dan di bawahnya ada dua orang AVP yang membawahi bagian Financial Controller dan juga Finance Treasury. Untuk Financial Controller sendiri terdiri dari dua tim, yaitu tim Accounting dan tim Tax atau pajak. Dan untuk Finance Treasury ini membawahi tim Treasury dan Procurement. Nah, untuk tim accounting sendiri dibagi lagi menjadi dua tim, yaitu tim on balance sheet dan juga tim off balance sheet, itu di mana tempat saya ditempatkan. Nah, untuk tim on balance sheet ini fokusnya lebih kepada mengurus laporan keuangan untuk investor ataupun untuk ibaratnya untuk keluar. Dan untuk off BS ini lebih fokus untuk melakukan transaksi, pengecekan transaksi harian oleh cabang-cabang. Dan untuk off BS ini kita punya fokusnya ada empat, yaitu ada transaksi top up. Transaksi itu transaksi di mana pihak lender atau pihak pemberi dana itu menyalurkan dananya dengan mengisi saldo pada aplikasi milik Amarta. Kemudian ada transaksi disbursement, yaitu transaksi di mana terjadi pencairan kepada ibu mitra melalui dari head office terlebih dahulu, kemudian disalurkan kepada cabang, dan pada akhirnya disalurkan kepada um, ibu mitra. Kemudian ada transaksi prepayment. Jadi itu transaksi ini adalah transaksi di mana mitra melakukan pembayaran cicilan setiap minggunya kepada Amarta melalui BP dan kemudian akan disalurkan ke rekening milik head office atau kantor pusat. Dan terakhir adalah transaksi um, cash dan transaksi cash out, yaitu transaksi di mana lender itu menarik dananya dari rekening atau aplikasi Amarta, kurang lebih seperti itu.
Dan kemudian ada struktur team of balance itu dimulai dari senior lead yaitu Mas Elisa Purtarigan, kemudian ditemani oleh dua orang senior analis yaitu Mbak Jessica Ruth Abigail dan Mas Tengku Muhammad. Kemudian di bawahnya ada officer sekaligus sebagai mentor dari eh, apakah dari intern atau anak magang atau anak praktik kerja lapangan, yaitu ada Mas Enrico Inawan Putra dan Mbak Ranti Savana Dewi. Dan kemudian di paling bawah ada saya dan juga empat orang teman magang, rekan magang lainnya. Nah, waktu itu ada bidang kerja, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di sini fokus transaksi yang dilakukan oleh team of balance sheet adalah terkait top up, di mana pada panah pengeluaran tersebut, yaitu dana dari lender diberikan kepada rekening milik kantor pusat, kemudian dari kantor pusat dicairkan melalui rekening bank cabang atau poin, dan kemudian um, pada saat itu ditarik oleh business manager atau BM sehingga masuk ke Casteller Point. Nah, dari Casteller Point ini disalurkan lagi kepada BP atau business partner, yaitu di mana mereka akan membawa uangnya kepada mitra. Nah, ketika sampai di mitra, mitra melakukan pembayaran kembali, pembayaran cicilan, yaitu pada panah warna biru. Warna-warna biru em, melalui pembayaran melalui reset partner lagi, kemudian masuk ke castellernya dan ditransfer ke bank pusat melalui virtual account milik Amarta. Nah, transaksi pencairan atau disbursement ini juga dapat terjadi secara cashless atau tidak tunai, yaitu dari rekening bank eh, kantor pusat, yaitu kemudian disalurkan langsung kepada mitra. Terakhir ada transaksi cash out, yaitu transaksi di mana pihak lender menarik dananya dari rekening Amarta, yaitu entah untuk sepenuhnya menutup rekeningnya atau mereka juga bisa jadi hanya mengambil sebagian dari dana yang di top up atau dimasukkan ke rekening bank head office. Selanjutnya, tugas pelaksana kerja yang pertama adalah melakukan penarikan dan pengkoreksian rekap kas cabang. Hal ini dilakukan karena seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh cabang, entah itu kesalahan dalam posisi uang masuk atau keluarnya, entah itu juga kesalahan dari uh, deskripsi transaksinya, semisal seharusnya itu merupakan transaksi pencairan, tetapi malah ditulis sebagai transaksi gagal dropping atau gagal pencairan, dan sebagainya. Dengan urutan pekerjaan itu dimulai dari membuka email perusahaan, kemudian mencari nama email kantor cabangnya. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui tentang poin atau cabang Tegal Sari, maka hal yang harus saya tulis di email tersebut adalah nama area, kemudian nama cabangnya tersebut. Dan dari email tersebut biasanya Poin akan mengirimkan berkas-berkas bukti transaksi di antara lain seperti berkas penyetoran dan penarikan. Selain itu juga mereka akan mengirimkan rekap kas dalam bentuk Excel. Nah, tugas saya adalah mendownload rekap kas yang bentuk Excel ini, dan kemudian selanjutnya adalah menyalin atau mengcopy data dari rekap kas yang dikirim itu kepada rekap kas teller yang sudah digabung seluruh cabang di Google Drive. Setelah itu tugas saya adalah mengkopinya ke dalam drive tersebut seperti yang ada di gambar sebelah kiri, di mana di sini ada contoh poin puri. Nah, ketika saya sudah melakukan copy ini, saya harus melakukan pengkoreksian, mulai dari tanggalnya, apakah sudah benar, kemudian juga jenis transaksinya, seperti yang dicontoh ada setor dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian juga pada sisi customer-nya itu harus dicek uang keluar masuknya apakah sudah sesuai, kemudian juga di bank cabangnya juga, dan di balance-nya apakah sudah sesuai dengan balance bank cabang, apakah sudah sesuai dengan yang ada di rekening koran. Setelah pengoreksian, maka selesai sudah tugas ini. Tugas selanjutnya adalah melakukan penarikan rekening koran. Rekening koran ini biasanya ditarik pada awal bulan dengan tujuan untuk mempermudah proses rekonsiliasi di minggu-minggu selanjutnya. Jadi pada minggu pertama kita akan melakukan penarikan rekening koran dan juga rekap kas yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Dimulai dari mentor memberikan instruksi untuk melakukan penarikan rekening koran, maka tugas selanjutnya adalah kita harus membuka dashboard Amarta Point ID, yaitu sebuah spreadsheet yang isinya pembagian cabang-cabang dan berisi nomor-nomor rekening koran, nomor-nomor rekening bank dari setiap cabang milik Amarta.
Kemudian langkah selanjutnya adalah login akun BRI Cash Management System, yaitu di mana tempat kita untuk menarik rekening koran. Setelah itu kita masukkan rekening koran, nomor rekening banknya, kemudian kita masukkan juga tanggal periodenya, tanggal ingin menarik tanggal berapa, ini menarik bulan apa. Nah, kemudian juga kita setelah itu kita download rekening koran tersebut dan kita beri nama filenya sesuai dengan nomor rekening bank cabang tersebut. Setelah itu kita lakukan upload di folder yang sudah disediakan oleh mentor untuk mempermudah proses rekonsiliasi nanti ketika kita akan membutuhkan rekening koran untuk proses rekonsiliasi. Kemudian selesai sudah proses penarikan rekening koran ini. Tugas selanjutnya adalah merekonsiliasi rekening bank cabang. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan atau apakah transaksi yang tercatat di sistem sudah sesuai dengan yang ada di rekening koran atau belum. Karena seringkali banyak transaksi tidak yang belum tercatat di sistem atau bahkan ada juga transaksi yang malah tercatat dua kali atau double di sistem tersebut. Maka dari itu, jika belum tercatat, maka kita perlu melakukan input dan jika belum tercatat, jika double tercatat, maka kita harus menghapusnya dari sistem tersebut sehingga tidak terjadi double catat. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus membuka dashboard Reconcile Point, yaitu sebuah Google Spreadsheet di mana isinya adalah em, nomor rekening cabang, poin, nama poinnya, terus kemudian nomor branch ID-nya atau kode cabangnya, kemudian juga ada em, balance atau saldo akhir rekening koran bulan lalu, kemudian juga ada saldo akhir dari sistem T24 yang tercatat, dan berapa adjustment yang harus kita masukkan, dan juga difference-nya setelah dilakukan adjustment atau penyesuaian tersebut. Dan juga di paling sebelah kanan itu juga ada checkbox, yaitu di mana untuk mengecek apakah kita sudah melakukan rekonsiliasi atau belum. Nah, yang di sebelah kiri ini yang ke atas adalah gambar dari tampilan utama dari sistem yang bernama T24. Yaitu langkah selanjutnya adalah kita melakukan penarikan general ledger atau jurnal umum di T24 seperti yang di gambar sebelah kiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari rekening koran di Google Drive. Nah, rekening koran yang sudah kita masukkan tadi di Google Drive kita gunakan untuk proses rekonsiliasi ini dan kita bandingkan dengan general ledger yang kita tarik di T24 tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan jurnal akuntansi dari em, eh, yang sudah kita lakukan rekonsiliasi tersebut. Mana transaksi-transaksi yang harus dimasukkan, mana transaksi yang harus kita hapus atau kita kembalikan karena kelebihan catatan. Langkah selanjutnya adalah membuat batch upload. Batch upload yaitu adalah sebuah format untuk mengupload em, mengupload hasil rekonsiliasi kepada sistem T24 ini. Selanjutnya adalah selesai. Kewajiban selanjutnya adalah kita menginput hasil rekonsiliasi. Nah, setelah kita melakukan rekonsiliasi, tentu saja kan akan ada hasil dari berapa total penyesuaian eh, rekening transaksi yang harus diinput dan dibuang. Maka kita akan masukkan ke dalam satu dashboard, yaitu dashboard reconcile point bulanan, dan pada lembar bagian impact. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, ini ada pembagian jenis transaksi, yaitu PBKPNC, TPNC, ADM, PBKLL, TLL, dan SLL. Nah, PBKPNC itu apa? PBKPNC adalah sebuah pencairan dana dari rekening pusat pada cabang atau eh, poin. Nah, untuk penjurnalan dari PBKPNC ini adalah posisi debit yaitu rekening poin atau rekening saban, dan posisi kreditnya adalah rekening bank pusat. Untuk TPNC adalah transaksi tarik pencairan oleh cabang yang kemudian akan masuk ke kas teller. Maka dari itu, untuk jurnal akuntansinya adalah em, sisi debit yaitu kas teller dan juga sisi kreditnya yaitu bank poin atau bank cabang. Kemudian ada transaksi administrasi yaitu diantaranya ada pajak, bunga, dan juga biaya admin itu sendiri. Di mana jurnal akuntansinya itu yaitu sisi debitnya adalah em, bank poin jika itu adalah sebuah bunga.
Namun jika itu adalah sebuah interest atau jika itu adalah sebuah pajak atau biaya admin, maka posisi bank poin ada di em, kredit. Dan sisi sebelahnya yaitu piutang administrasi operasional. Jenis transaksi selanjutnya adalah PBKLL, yaitu pemindah bukuan lain-lain, di mana ini transaksi di luar dari PPK PNC dan TPNC. Dan selanjutnya ada transaksi lain-lain, ini juga transaksi penarikan untuk yang tidak didefinisikan. Dan ada transaksi PBKKK dan juga TKK. PBKKK ini adalah singkatan dari pemindah bukuan kas kecil. Kas kecil adalah dana operasional dari perusahaan, dari pusat kepada cabang yang digunakan untuk biasanya untuk membayar listrik, pulsa, dan lain-lain. Oke, untuk alur pekerjaannya dimulai dari buka worksheet cabang yang sudah dikuasai tersebut. Kemudian kita pisahkan jumlah adjustment-nya, dimulai dari yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian buka sheet impact, yaitu sheet yang sedang ditampilkan di gambar sebelah kiri. Dan kita masukkan adjustment-nya sesuai jenis transaksi tersebut. Dan kita harus mengecek apakah sudah benar atau belum. Dengan di sebelah kanan nanti akan muncul sebuah um, tulisan bertuliskan true atau false. Selanjutnya adalah kendala-kendala. Yang kendala ini dibagi dua. Yang pertama adalah kendala internal, yaitu kendala dari diri praktikan sendiri. Yang pertama adalah kesulitan memahami proses rekonsiliasi pada minggu pertama. Yang menjadi kesulitan sendiri adalah karena banyaknya jumlah transaksi harian oleh cabang dan juga kebingungan untuk proses penarikan GL dan juga rekening koran. Yang kedua adalah timbul rasa kurang percaya diri karena hanya praktikan sendiri yang berasal dari jurusan program studi manajemen, sedangkan yang lainnya berasal dari program studi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu yang berbeda. Dengan dilakukannya sistem hybrid atau campuran, ketika melakukan work from home atau WFH, tentu saja mengatur waktunya agak sedikit sulit. Sehingga sehingga hal ini akan mengganggu progres dari pekerjaan itu sendiri. Kemudian poin keempat yaitu mendisiplinkan diri menggunakan Google Spreadsheet. Kendala ini terjadi karena biasanya praktikan lebih biasa untuk menggunakan Microsoft Excel dibanding Google Spreadsheet, sehingga ketika menggunakan Google Spreadsheet agak asing untuk mengenali rumus-rumusnya atau menggunakan rumus-rumus dalam formulanya. Kemudian yang kelima adalah terdapat beberapa istilah akuntansi yang belum pernah didengar atau dipelajari. Nah, ini terdapat seperti Pareto dan lain-lain, dan ini agak sedikit menghambat karena sebelumnya tidak pernah belajar tentang tersebut. Yang kedua ada kendala eksternal, yaitu kendala di mana yang pertama ada nama file rekening koran yang tidak sesuai dengan isinya. Hal ini terjadi ketika proses penarikan rekening koran dan proses penamaannya itu menggunakan penamaan nomor rekening bank. Mungkin bank yang sebelumnya ditarik. Sehingga ketika dibuka, eh, nomor file rekeningnya itu berbeda dengan nomor rekening di isinya. Tentu hal ini akan mengganggu proses rekonsiliasi karena hasilnya akan tidak balance. Kemudian yang kedua ada kata cabang tidak melengkapi rekap kas harian. Nah, hal ini ketidakdisiplinan dari kantor cabang tentu akan mempengaruhi proses rekonsiliasi dan menghambat proses rekonsiliasi itu sendiri. Kemudian nomor tiga ada hubungannya dengan nomor pertama, yaitu business manager sulit dihubungi untuk dimintai terkait rekap kas harian. Karena mereka tidak melengkapi, maka kenapa kita harus menghubungi business manajernya, yaitu pemimpin di cabang tersebut. Tetapi ketika dihubungi, mereka sulit dihubungi. Nomor 4 ada rekening yang sudah terdaftar tapi belum masuk database. Yang di sini maksudnya adalah ketika kita akan melakukan rekonsiliasi pada rekening baru, tentu saja saldo awalnya harusnya nol, tetapi ketika kita buka rekeningnya itu tidak nol, tandanya rekening ini sudah buka dari bulan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika saya akan melakukan rekonsiliasi untuk bulan Mei, dan rekening tersebut dinyatakan dibuka pada bulan Mei, dan ternyata ketika dibuka itu saldo awalnya tidak nol, ada saldo awal sekian. Nah, ketika dicek, ternyata rekening tersebut atau cabang tersebut sudah dibuka sejak bulan April atau 1 bulan sebelumnya. Maka dari itu, hal ini juga akan mengganggu jika kita tidak teliti. Yang terakhir adalah masalah teknis pada Google Spreadsheet, di mana seringkali ini terjadi ketika kita memasukkan impact, di mana kita menginput hasil rekonsiliasi berdasarkan transaksi-transaksi yang ada, dan hasilnya adalah false atau salah, padahal hasil atau nominalnya sudah betul. Dan ternyata kesalahannya ditemukan ketika dicek, yaitu hanya bagian desimalnya saja. Kurang lebih seperti itu.
Selanjutnya ada cara mengatasi kendalanya. Dibagi dua juga, mengatasi kendala internal dan eksternal. Yang pertama dari internal caranya adalah meminta arahan kepada mentor dan rekan magang terkait bagaimana proses rekonsiliasi dan juga mengatakan bahwa praktikan masih bingung dengan proses tersebut. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan ketidakpercayaan diri. Nah, praktikan harus bisa meyakinkan diri bahwa praktikan pasti bisa mengikuti alur dari pekerjaan rekonsiliasi ini. Yang ketiga terkait masalah atau kendala di mana manajemen waktu yang buruk, maka cara yang dilakukan adalah dengan melakukan peregangan setiap 1 jam sekali, juga melakukan istirahat dengan minum ataupun ke kamar mandi. Nomor 4 adalah bertanya dan belajar dari YouTube untuk penggunaan Google Spreadsheet. Nah, ini terkait masalah um, pembiasaan diri dari menggunakan Google Spreadsheet karena sebelum menggunakan Microsoft Excel, maka untuk case-case tertentu atau formula-formula tertentu, terkadang saya harus bertanya kepada mentor dan juga mencari tahu sendiri di YouTube ataupun di Google untuk penggunaan rumus-rumus tersebut. Nomor 5, untuk membiasakan untuk menggunakan diskusi, ini masalah terkait kesulitan untuk memahami istilah-istilah akuntansi. Maka caranya adalah membiasakan untuk mendengarkan mentor untuk ketika sedang diskusi dan juga bertanya jika benar-benar sudah tidak tahu. Nah, untuk poin pertama, cara mengatasi kendala eksternal. Poin pertama, masalah yang terkait kesalahan dalam penamaan file, maka solusinya adalah melakukan penarikan secara manual dari BRI Cache Management System yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah mencari backup cabang di Google Drive. Ini terkait masalah di mana banyak poin yang tidak mengirimkan secara rutin laporan hariannya, sehingga mau tidak mau kita harus mencari backup-nya di Google Drive. Selanjutnya, nomor 3 adalah terkait masalah business manager yang sulit untuk dihubungi, maka solusinya adalah mencoba untuk menghubungi area manager, yaitu pemimpin di tingkat area. 4 adalah terkait masalah rekening yang sudah dibuka tapi belum terdaftar, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu kepada mentor terkait kapan rekening tersebut dibuka. Namun jika mentor juga sedang tidak bisa membantu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan sendiri di BRI Management System atau CMS. Selanjutnya yang kelima adalah masalah terkait teknis Google Spreadsheet, di mana terkadang terjadi masalah seperti yang impact tadi false. Maka langkah pertama adalah bertanya kepada mentor. Kemudian juga ketika sudah paham masalahnya di mana, maka selanjutnya kita harus mencari sendiri masalah tersebut, solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya ada kesenjangan antara teori dan praktik. Oke, secara teori seperti yang kita tahu dalam proses pemberian pinjaman itu harus melalui analisis prinsip, di mana di sini ada dua analisis, yaitu analisis prinsip 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, conditional economy, dan 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection. Nah, seperti yang kita ketahui dari teori ini, tidak ada satupun analisis prinsip yang berkaitan dengan gender atau jenis kelamin. Namun pada praktiknya di Amarta, secara teori ini tidak sepenuhnya digunakan karena penerima pinjaman itu harus seorang perempuan yang memiliki usaha dengan status UMKM. Sehingga ibaratnya ada satu analisis tersendiri atau peraturan yang tidak tertulis oleh Amarta, di mana mensyaratkan penerima pinjaman itu harus seorang perempuan berasal dari gender tertentu. Namun hal ini hanya terbatas untuk pihak peminjam atau borrower dan tidak berlaku untuk pihak lender atau pemberi pinjaman. Selanjutnya adalah kontribusi praktikan. Nah, praktikan berhasil untuk membuat dashboard untuk mengontrol progres Kapkas. Hal ini praktikan buat dengan latar belakang selama 4 bulan melakukan penarikan Kapkas. Praktikan banyak sekali menemukan masalah-masalah dari Kapkas itu sendiri. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu banyak sekali cabang-cabang yang tidak pernah mengirimkan laporan hariannya, bukti-bukti laporan hariannya, atau juga bahkan ada rekening-rekening yang sudah tutup. Maka dari itu praktikan membuat ini untuk mempermudah proses pengontrolan progres dari pendidikan Kakak sendiri, dan juga untuk membantu mentor praktikan untuk dapat mengetahui mana saja rekening-rekening yang masih aktif dan tidak aktif, kemudian juga masalah-masalah terjadi di poin tersebut. Nah, ternyata dashboard ini digunakan oleh senior lead atau pemimpin di team of balance sheet sebagai data yang dipresentasikan untuk
eh, terkait masalah yang terjadi di poin atau cabang. Ketika kita lihat di sebelah kanan, jumlah poin yang dokumennya jarang dikirimkan berdasarkan regional-regional di bawah. Dan pada akhirnya AVP atau Assistant to Vice President menghubungi para BM dan juga AM atau Business Manager dan juga Area Manager untuk mengawasi lebih ketat kepada cabang-cabangnya agar lebih rutin dalam mengirimkan bukti transaksi harian dan juga laporan hariannya melalui email maupun juga mengisi melengkapi rekapasnya di Google Drive. Ya, terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan sendiri, PKL ini memberikan banyak ilmu tentu saja dan juga pengalaman yang tidak didapatkan di dalam kelas, seperti proses penarikan rekening koran dan juga sebagainya. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita melakukan PKL atau magang di perusahaan. Selain itu juga bisa menambah relasi dan membuka peluang kerjasama antara universitas dan perusahaan. Dalam hal ini, Amarta bisa melakukan kerjasama dengan penyaluran mahasiswa sebagai karyawan di Amarta sendiri. Kemudian di sisi lain juga ini menjadi suatu batu loncatan bagi mahasiswa untuk dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Kemudian ada rekomendasi bagi Amarta sendiri. Yang pertama adalah perlu adanya pengawasan lebih terhadap kantor cabang. Hal ini terjadi karena seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian kendala, yaitu banyak sekali cabang-cabang yang jarang mengirimkan rekap kasnya, juga bahkan ada yang tidak pernah sama sekali mengirimkan rekap kasnya. Sehingga hal ini akan menghambat proses rekonsiliasi di bagian table of balance sheet. Dan tentu juga akan menghambat proses pembuatan laporan keuangannya. Kemudian yang kedua adalah Amarta dapat berpartisipasi pada program modal studi independen bersertifikat. Hal ini perlu dilakukan oleh Amarta karena pada kasus sebelumnya ada seorang anak magang yang belum waktunya untuk masa magangnya habis, tetapi mengundurkan diri karena hal tertentu. Maka dengan Amarta mendaftarkan diri di MSIB ini, proses perekrutan dan juga jadwal perekrutan akan lebih teratur dan juga selain itu juga Amarta juga mendapatkan exposure atau dikenal lebih banyak oleh banyak orang dan seperti itu. Jadi itu ada rekomendasi bagi program studi S1 manajemen. Yang pertama perlu dilakukannya sosialisasi terkait kesepakatan konversi mata kuliah. Jadi pada awal semester 6 ini, di mana ketika kita ingin melakukan PKL, banyak beberapa dosen kurang setuju terkait konversi SKS ini karena mungkin kurangnya sosialisasi terhadap dosen-dosen dan juga mahasiswa. Sehingga kedepannya dengan adanya sosialisasi tersebut dan kesepakatan, maka akan menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan satupun. Kemudian yang kedua adalah mengundang praktisi dari Amarta sebagai dosen tamu. Nah, seperti yang dilakukan oleh program studi pada semester 5 atau semester sebelumnya, mengundang praktisi dari startup juga bernama Financial Hub. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengajaran selain dari dosen dan ilmu dari praktisi-praktisi yang bekerja di perusahaan-perusahaan, terutama di perusahaan Jakarta ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.